Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة صلاة subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang terus menerus Allah karuniakan kepada kita. Tidak pernah sekejap pun kita terluput dari nikmat Allah Ta'ala. Ya. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah curahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat yang begitu banyak. Ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya sampai hari kiamat. Dan kita lanjutkan kajian kita, masih kita berusaha memahami nama-nama Allah Ta'ala, memahami al-asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna, hanya milik Allah lah al-asma'ul husna. Yang diantara nama Allah Ta'ala yang Allah sebutkan, Allah namakan dirinya dengan nama tersebut. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahkan disebutkan nama ini ya dalam ayat yang begitu banyak. Ya, lebih dari 150 ayat Allah sebutkan nama Allah yang satu ini. Itu nama Allah Ta'ala Al-Alim. Ya. Al-Alim, ya, zat yang maha mengetahui. Ya, warada hadzal ism fil Qur'an al-Karim fi akthar min 150 mawdi'a. Yang kata para ulama menyebutkan bahwasanya disebutkan nama Allah Ta'ala yang satu ini, Al-Alim ini, dalam Al-Quran lebih dari 150 ayat. Ya, menunjukkan betapa agungnya nama ini. Sampai diulang-ulang penyebutan nama ini ya lebih dari 150 ayat. Ya. Ya. Di antaranya Allah sebutkan ya nama Allah Ta'ala ini ya dalam Al-Quran surat Ar-Rum. Ya, ketika Allah mengingatkan fase-fase yang harus kita lalui di kehidupan dunia ini. Ya. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alim al-qadir. Di sini dalam ayat ini Allah
tutup ya ujung ayat ini dengan menyebutkan dua namanya, yaitu Al-Alim dan Al-Qadir. Di awal ayat Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min da'fin. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan kalian dalam kondisi lemah. Ya, itu fase yang harus kita lalui. Ya, kita di awal penciptaan kita, kondisi kita seperti apa? Ya, kita lahir dari perut ibu kita dalam kondisi lemah. Ya, sangat-sangat lemah. Ya. Itu kondisi kita. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah kondisi yang lemah tersebut, Allah jadikan kondisi kita berangsur. Ya, memiliki kekuatan. Ya. Fase kita berubah, yang tadinya ya begitu lemah, dengan bertambahnya umur, bertambahnya waktu, ya kita merasa diri kita semakin kuat, ya kuat fisiknya, ya semakin bertambah kekuatan fisiknya, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pemahamannya, semakin bertambah akalnya. Ya. Demikian pula semakin banyak yang kita rasakan, kita miliki. Ya. Bertambah. Namun setelah itu Allah mengatakan, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba." Namun ingatlah, setelah itu Allah akan jadikan kalian menua, kembali melemah, kembali ya melemah. Ya. Kita rasakan ya Bang, tambah kuat apa tambah lemes, tambah tua, tambah lemah ya. Fisiknya tambah lemah, ya ingatannya pun ya berkurang, indera-indera kita juga semakin apa? Melemah, penglihatan semakin kurang, pendengaran pun seperti itu. Ya, dirasakan. Ya. Ya. Dan Allah mengatakan wa yakhluqu ma yasha. Demikian Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang Allah kehendaki. Sebenarnya mampu saja Allah ciptakan kita tiba-tiba jreng langsung kuat. Enggak harus melalui fase di perut ibu kita 9 bulan. Bisa. Sebagaimana Allah jadikan kita muda terus, kuat terus, mampu. Ya, bisa. Namun Allah Ta'ala yakhluqu ma yasha. Ya, menciptakan sesuatu yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Ketika menciptakan sesuatu, ada hikmah di balik penciptaan Allah Ta'ala. Termasuk tadi fase yang harus kita lalui. Kenapa diawali dengan kelemahan? Setelah itu berangsur, bertambahnya waktu, bertambahnya usia, kita bertambah kuat. Yang terkadang ketika lagi kuat-kuatnya, bahasa orang Jawa bilang gagahan. Gitu nggih Bang? Lagi muda itu apa? Seolah merasa gagah, merasa kuat. Ya. Semuanya seolah ditentang. Ya. Namun kalau seorang hamba mengingat kondisi dia, bagaimana Allah ciptakan, ya, dalam kondisi lemah. Ya, sadar sebelumnya dia lemah dan dia harusnya sadar setelah kekuatan yang dia miliki akan berangsur kekuatan tersebut hilang, kembali menjadi lemah. Yakhluqu ma yasha.
Allah menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki pula. Dan di antara hikmah Allah Ta'ala tadi, Allah tunjukkan kepada kita sebagai hambanya tentang kondisi kita yang begitu lemah di awal penciptaan. Kemudian diingatkan bahwasanya kekuatan yang kita miliki itu kekuatan di antara dua kelemahan. Ya, kekuatan yang kita miliki, ya, kematangan fisik, kematangan akal, itu terletak di antara dua kelemahan. Di awalnya lemah tadi, dan diakhiri pula dengan kelemahan. Ya. Itu kondisi kita semua. Ya. Kalau orang bilang tua itu pasti. Ya. Sebuah kemastian. Ya. Akan kita lalui yang diberi umur panjang tentunya. Ya. Dan akan kita rasakan bagaimana fisik kita semakin melemah. Ya. Artinya kekuatan kita yang mungkin dulu kita banggakan, keperkasaan yang kita miliki, ya, bukan perkara yang abadi di dunia ini. Ada kalanya kekuatan tersebut hilang dari diri kita. Ya, sehingga ini kondisi kita. Ya. Kekuatan kita, kekuatan yang tidak sempurna. Yang kalau bukan karena Allah Ta'ala, ya, kita akan lemah. Ya. Kuat yang kita miliki itu merupakan pemberian, ya, dari Allah Ta'ala. Yang kita harus sadar, ada kalanya tadi kekuatan tersebut dicabut oleh Allah Ta'ala. Ya. Hikmah Allah menetapkan seperti itu, yang kalau seandainya seorang hamba itu tadi disebutkan bahwasanya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala mampu untuk menjadikan kita kuat terus menerus, sebagaimana Allah mampu untuk menciptakan kita langsung dewasa tanpa harus melalui fase yang, ya, kita alami berupa apa? Kelemahan. Ya. Apa di antara hikmahnya kalau seandainya hamba itu terus menerus dalam kondisi kuat? Semakin bertambah kekuatannya, lemah nih, bertambahnya umur, bertambahnya hari, bertambah kuat, tambah kuat terus, kok nggak dijadikan lemah, kekuatannya bertambah, tentunya seorang hamba akan melampaui batas. Ya, akan bagi. Ya, terkadang sadar akan tua saja, terkadang tadi masih gagahan. Terlebih kalau apa? Memang nggak diberi tua, kekuatannya tambah terus, tambah umur tambah kuat misalkan, semakin tua semakin kuat misalkan, ya, maka luar biasa akan berbuat, ya, aniaya. Ya, sehingga, ya, Allah Ta'ala yakhluq ma yasha. Setelah itu Allah mengatakan wa huwal alim al-qadir. Ya, dan Allah Ta'ala alim, ya, namanya alim, zat yang maha mengetahui. Kenapa kita katakan maha mengetahui? Apa sih yang Allah ketahui nanti kita sebutkan. Sampai dikatakan kok maha, ya, yang paling mengetahui. Memangnya apa yang diketahui oleh Allah Ta'ala? Ya, tahu tadi kalau seandainya Allah ciptakan kita lemah, kemudian bertambah waktu kuat terus, tanpa ada kelemahan setelahnya, tentunya seorang hamba akan melampaui batas. Sehingga ilmunya Allah Ta'ala menetapkan bahwasanya yang namanya manusia dengan bertambahnya waktu memang dari awalnya lemah, setelah itu diberi kekuatan, namun ingat setelah itu Allah Ta'ala jadikan kita kembali lemah. Allah mengetahui kalau seandainya kita terus menerus diberi kekuatan, kita akan melampaui batas, berbuat aniaya. Ya, dan seringnya seperti itu. Orang kalau merasa kuat, merasa besar, ya, dia akan angkuh, akan sombong,
akan berbuat aniaya. Dia menindas yang lemah yang ada di sekitarnya. Ya, itu kebanyakan seperti itu. Sehingga tetapkan bahwasanya kondisi kita yang diawali kelemahan tersebut, yang berangsur kelemahan tersebut hilang dengan bertambahnya waktu, bertambahnya umur, kita menjadi kuat. Namun setelah itu kita akan kembali melemah. Itu kondisi kita semua. Ya, kita rasakan. Ya, dulu muda, ya, perkasa. Ya, sekarang ya, fisik sudah mulai melemah. Terasa mungkin sampai ke tulang. Ya, olahraga sedikit kok tulangnya sakit. Ya, enggak berani mungkin. Ya, kalau dulu masa muda kita lari misalkan ya berkilo-kilometer, sekarang ya jangankan lari, jalan aja mungkin mikir berulang kali. Ya. Itu kondisi kita. Ya. Wa huwal alim al-qadir. Allah Ta'ala yang maha mampu terhadap segala ya sesuatu. Ya, Allah Ta'ala dengan kudrahnya, ya, dengan kemampuannya menciptakan segala sesuatu dan mengaturnya, ya, tanpa ada kelemahan sama sekali. Ya, dia Allah Ta'ala al-alim al-qadir. Di sini Allah tutup ya dengan dua namanya, al-alim al-qadir. Ya. Ayat yang lain, ya, yang dalam ayat tersebut disebut nama Allah Ta'ala al-alim. Ya, firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, ya, Allah mengatakan wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, dia juga taat kepada Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka kelak pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersamaan dengan manusia-manusia, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat. Siapa manusia yang Allah berikan kepadanya kenikmatan, yang kita terus menerus berdoa dalam ya salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berilah kami hidayah untuk menempuh siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ya. Siapa yang diberi kenikmatan? Ya. Yang barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan mereka ini. Allah sebutkan, ya, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, ya, para siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Ya. Siapa yang akan dikumpulkan dengan mereka? Allah sebutkan, yaitu orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya. Karena pada hari kiamat Allah mengatakan wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa itu dipasangkan, jiwa-jiwa kita kelak akan dipasangkan. Dengan siapa? Dengan yang sesuai dengan jiwa kita. Ya, Rasul mengatakan apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu kelak pada hari kiamat akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Ya. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah datang seorang badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, mata sa'ah?
datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Wahai Rasulullah, kapan sih terjadinya hari kiamat? Ya, kapan terjadinya? Orang ini beriman dengan hari kiamat, namun dia bertanya kapan terjadinya. Dan begitu banyak pertanyaan yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini, tentang kapan terjadinya hari kiamat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang diberi tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Rasul tidak tahu perkara yang gaib, kecuali apa yang diwahyukan kepada beliau. Dan perkara hari kiamat, kapan terjadinya, perkara yang tidak diwahyukan kepada siapapun. Hanya Allah yang mengetahuinya, kapan terjadinya. Rasul hanya mengetahui harinya, hari Jumat. Namun tahun berapanya tidak dikasih tahu. Jangankan Rasul, atau jangankan ya nabi-nabi yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu. Begitu pula Jibril alaihi salam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam afdal bashar, afdal anbiya, afdal rusul, nabi yang paling mulia, rasul yang paling utama, ya, manusia yang paling mulia, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Ini nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Begitu pula Jibril alaihi salam sebagai afdal malaika, afdalul malak, sebaik-baik malaikat, ya, yang kedudukannya paling dekat dengan Allah Ta'ala. Jibril alaihi salam juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya, dalam hadis yang panjang, hadis riwayat Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang ketika itu Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara yang ditanyakan Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni an saah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan sih terjadinya hari kiamat? Apa kata Rasulullah ketika ditanya Jibril tentang kapan terjadinya hari kiamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, yaitu diriku, kata Rasulullah, yaitu Rasul, bi'a'lam, lebih mengetahui minas sa'il, dibandingkan yang bertanya, yaitu Jibril. Itu sama-sama nggak tahu. Ya, makanya kalau ada orang yang mengkabarkan kiamat terjadinya hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian, wajib kita dustakan. Ya, wajib kita ingkari. Ya, kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW saja yang diberi wahyu, ya tadi Rasul yang termulia, itu nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jibril pun seperti itu, nggak tahu kok tiba-tiba datang seseorang mengatakan hari kiamat tanggal sekian, tahun sekian. Ya, ya, wajib kita dustakan. Ya, wajib kita ingkari. Betul kiamat itu dekat. Kenapa? Karena dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kiamat itu nggak jauh. Ya, karena kiamat ada tanda-tandanya, ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda kecilnya apa? Dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dekat. Dan kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Segala sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi maka kita anggap dekat. Mati itu dekat. Kenapa? Karena pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Begitu pula kiamat, karena pasti terjadi, maka itu dekat. Ada tanda-tanda kecil, diantaranya dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, Nabi terakhir. Oh, terakhir, berarti sudah tidak ada lagi umat-umat setelahnya. Berarti umat Islam umat terakhir. Ya, karena beliau Nabi terakhir, Rasul terakhir. Oh, berarti tidak lagi diutus Rasul setelahnya, berarti sudah terputus nanti itu. Ya, wahyu sudah terputus. Ya, dan ada tanda-tanda besar. Ya, tanda kiamah, tanda besar. Seperti apa? Terbitnya matahari dari barat. Nah, ini mungkin sudah tanda besar. Ya, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj,
turunnya Isa al-Masih. Nah, ini tanda besar. Ya, tanda-tanda kubro namanya. Tanda-tanda kecil banyak. Seperti apa di antaranya yang dikabarkan Rasulullah, jumlah perempuan akan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Dan kita alami zaman sekarang. Ya. Jumlah perempuan ya hampir di setiap negara lebih banyak dibandingkan laki-lakinya. Ini namanya tanda-tanda kecil. Ya, tanda-tanda apa? Kecil. Ya. Rasul nggak tahu, maka ketika ada orang yang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, Rasulullah SAW memberikan jawaban dengan sesuatu yang lebih penting dibandingkan apa yang dia tanyakan. Yang ditanyakan kan kapan terjadinya hari kiamat. Ya, tahu tidak tahu nggak penting. Ya, ada yang lebih penting daripada tahunya kita dengan kapan terjadinya hari kiamat. Apa itu? Rasul mengatakan kepada yang bertanya tadi, ma'adatta laha. Apa sih yang sudah engkau siapkan untuk hari tersebut? Kan ini lebih penting. Sebagaimana matinya kita sih kapan? Kita pasti mati. Tapi yang jauh lebih penting dibandingkan kapan ya matinya kita. Kita tahu kapan matinya kita, yang lebih penting apa sih yang sudah kita siapkan ya untuk hari setelah kematian kita. Ya, karena yang harus kita yakini bahwasanya apa? Kematian bukan akhir kehidupan kita. Masih ada fase-fase kehidupan yang harus kita lalui. Ya, sudah ada belum bekalnya? Sudah kita siapkan belum bekalnya? Ya. Jadi itu yang ya diarahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, daripada kita cari kapan matinya kita, begitu pula kapan hari kiamat, yang itu rahasia Allah Ta'ala. Ya, mending kita menyiapkan perkara yang lebih penting, mengetahui yang lebih penting. Apa itu? Apa sih yang sudah kita sudah kita siapkan untuk hari-hari tersebut? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, hendaknya setiap jiwa melihat ma qaddamat lighad. Apa yang sudah siapkan untuk hari depannya. Ya, untuk hari setelah kematiannya. Ya. Kemudian Rasul ketika bertanya tersebut kepada orang tersebut, ma'adatalah, apa yang sudah engkau siapkan? Kata laki tersebut, hubbullah wa rasulih. Kata dia, kecintaanku terhadap Allah dan juga kecintaanku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, atau anta ma'a man ahbabta. Ya, kata Rasulullah, kalau begitu engkau kelak pada hari kiamat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Artinya engkau akan bersama denganku karena engkau mencintai diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tahu dia jujur mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma sekedar pengakuan. Karena aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua orang bisa ngaku. Ya. Ahlul kitab mengaku cinta kepada nabi-nabi mereka, cinta kepada Nabi Musa, cinta kepada Nabi Isa. Ya, namun kecintaan yang tidak jujur. Ya. Karena siapa yang mencintai sesuatu, harusnya dia mengikuti sesuatu yang dia cintai tersebut, yang dia agungkan tersebut. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti apa konsekuensinya? Dia ikuti ya ajarannya, dia kenali siapa pribadinya. Ya, itu konsekuensi kalau kita mencintai dan mengagungkan seseorang. Ya, kita kenali biografinya, kita kenali ucapannya, kita dengar arahannya. Ya, itu konsekuensinya. Ya.
Sehingga kata Anas bin Malik radhiyallahu an ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut, anta ma man ahbabta, al mar'u ma man ahab, kata Anas, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma man ahab. Tidaklah kami bergembira disebabkan sesuatu setelah Islam tentunya melebihi kegembiraan kami dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Kata Anas, fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena aku mencintai Rasulullah, kata Anas bin Malik. Wa Abu Bakrin, aku mencintai Abu Bakar. Wa Umar, dan aku mencintai Umar. Fa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum, sehingga aku berharap kelak pada hari kiamat aku akan bersama dengan mereka, bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, disebabkan kecintaanku kepada mereka. Wa ilam a'mal bimithli amalihim, walaupun aku tidak sanggup melakukan amalan ya yang telah mereka kerjakan. Ya, harapan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berbahagia dengan ucapan ini. Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang kelak pada hari kiamat akan bersama dengan orang yang dicintai. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan, "Wa man yuti'illaha war rasul", barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi ini. Ya. Jadi butuh kita buktikan kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, itu apa? Dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu pembuktiannya. Ya. Cinta kepada Allah ada pembuktiannya. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad kepada mereka, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ya. Sehingga jangan sampai kita mengaku cinta kepada Rasul namun kita membenci ajaran Rasulullah SAW. Ya, mengaku cinta kepada Rasul namun mencela ajaran Rasulullah SAW. Ya, berarti ya pengakuan kecintaannya perlu dipertanyakan. Kita sanksikan, kita ragu terhadap pengakuan dia ketika mengaku cinta kepada Rasul, namun lisannya tidak ragu untuk mencela ajaran Rasulullah SAW, mencela orang-orang yang mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Ya. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Saya Allah mengatakan, ya, dzalikal fadlu minallah. Yang seperti itu tadi, orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kok dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh tadi, itu fadl dari Allah, keutamaan dari Allah. Padahal mungkin gak layak sebenarnya. Nabi derajatnya begitu tinggi lah, ini orang datang setelahnya, tapi kok bisa dikumpulkan bertetangga dengan para nabi, ya, dengan para Rasul. Itu kata Allah Ta'ala, fadl minallah. Itu keutamaan, pemberian dari Allah Ta'ala. Dan Allah mengatakan, wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah ya yang maha mengetahui hal tersebut. Artinya apa? Allah Ta'ala maha mengetahui kondisi hamba-hambanya, siapa yang berhak untuk mendapatkan keutamaan tersebut, ya, dan siapa yang tidak, ya, sehingga manusia nanti beda. Gak semuanya taat kepada Allah, gak semuanya taat kepada Rasul. Ada yang menentang, ada yang mengingkari. Ya, Allah maha mengetahui. Sebagaimana ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya, wa kafa billahi alima. Allah mengatakan alim. Ya, karena Allah maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang berhak, ya, untuk mendapatkan karunia seperti ini, keutamaan seperti ini. Tidak semuanya diberi. Ya, tidak semuanya diberi. Ya. Sehingga ya Allah mengetahui
Ya, siapa yang ikhlas ketika beramal? Ya, amalan apapun yang kita kerjakan, apakah ya lahirnya sesuai dengan batinnya atau tidak, Allah mengetahui. Ya, karena banyak orang yang melakukan amalan, ya antara lahirnya dengan batinnya berbeda. Ya, sementara Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ya, wa kafa billahi alima. Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya, Allah mengetahui khianatnya mata kita. Ya, kelihatannya lihat kemana, didiknya kemana, tahu. Ya, jangankan cuma khianatnya mata, wa ma tukhfis sudur. Apa yang kita sembunyikan dalam dada-dada kita, itu Allah tahu. Ya, dia Allah Ta'ala ya alim, zat yang maha mengetahui. Ini ayat yang kedua yang kita bacakan tadi, yang dalam ayat tersebut disebut nama Allah Ta'ala alim. Ayat yang ketiga, ya Allah sebutkan dalam surat Yasin. Allah mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Ya, Allah menyebutkan dalam surat Yasin bagaimana Allah Ta'ala ya menetapkan, ya mengatur perjalanan matahari. Wasyams tajri, bagaimana matahari ya berjalan li mustaqarrillah, sesuai dengan tempat-tempatnya. Teratur luar biasa. Ya, teratur. Ya, sampai manusia bisa mempelajari karena teraturnya bertahun-tahun diamati. Ya. Bisa kita tahu, oh matahari terbit ya itu jam sekian kalau di tanggal sekian. Ya. Sampai tanggal berapa nanti terbitnya geser. Ya. Majukah, mundurkah? Ya. Terbenamnya tahu. Ya. Bisa diketahui. Kenapa? Teratur. Puluhan tahun kayak gitu terus. Ya, benda yang luar biasa besarnya, yang manfaatnya luar biasa. Ya, bisa kita rasakan manfaat matahari. Dunia merasakan manfaatnya luar biasa. Ya. Yang begitu jauhnya namun tadi, ya, yang memiliki panas yang luar biasa, bermanfaat. Ya. Ya. Teratur luar biasa. Ya, benda-benda langit. Ya. Ya. Apa ya iya kemudian dengan teraturnya ya alam semesta ini kok kemudian ada yang beranggapan alam semesta ini enggak ada yang menciptakan. Ya. Ini kan keterlaluan orang-orang seperti ini, akalnya di mana? Ya, beranggapan enggak ada pencipta, mengingkari adanya Tuhan. Ya, berpemahaman ateis. Ya, mengingkari adanya pencipta, mengingkari adanya Allah. Ya, ya, bagaimana bisa? Akalnya kemana ini? Ya. Alam semesta yang begitu teratur luar biasa. Ya, kemudian kok nggak ada penciptanya? Ya, nggak ada yang mengaturnya. Ya, sesuatu yang mustahil. Ya, nggak mungkin. Ya, kita saja kalau ada sebuah benda misalkan yang di hadapan kita misalkan berjalan dengan teratur, ya kereta tuh misalkan. Ya, berapa waktu bolak-balik teratur, nggak tabrakan, nggak apa. Masa kita mengatakan itu kayaknya nggak ada yang ngatur itu, jalan sendiri kayaknya itu. Ya, mungkin itu dianggap gila. Ya, dianggap gila, masa nggak ada yang ngatur. Ya, jalan sendiri misalkan, nyiptakan sendiri tiba-tiba ada kereta kayak gitu. Ya, itu kita dianggap gila. Ya, tentunya lebih pantas lagi dianggap gila kalau tadi. Bagaimana alam semesta yang teraturnya tadi pergerakannya. Ya, kemudian kok
dia mengatakan nggak ada yang mengaturnya, jalan sendiri. Ya, ini di mana akalnya seperti ini? Ya. Sehingga itulah Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta. Allah mengatakan, dzalika taqdirul azizil alim. Itulah takdirnya, ketetapannya al-aziz, zat yang maha perkasa, al-alim, zat yang maha mengetahui. Ya. Dengan kudrah dan ilmunya Allah menciptakan alam semesta dan mengatur alam semesta. Ya, dan ya seperti itulah ya yang namanya ya penciptaan. Harus ada kudrah dan harus ada ilmu. Ya, ada iradah, ada kehendak dari Allah Ta'ala. Ya. Orang punya kudrah. Ya. Misalkan kudrah, punya kemampuan nih buat meja, punya ilmunya, namun nggak ada kehendak, ya nggak jadi meja. Ya. Sebaliknya, cuma punya keinginan tapi nggak punya kudrah, nggak punya kemampuan, pengen bikin meja, tapi nggak punya ilmunya, nggak jadi. Ya. Sementara Allah Ta'ala ilmunya sempurna, kudrahnya sempurna, iradahnya sempurna. Ya. Yang ketika menciptakan makhluk punya kudrah. Yang ketika mencipta ada ilmu di situ. Ya. Allah Ta'ala mengetahui ya segala sesuatu. Sehingga syariat Allah Ta'ala, syariat yang Allah tetapkan, ya itu syariat yang dibangun dengan ilmu Allah Ta'ala. Zat yang maha mengetahui mana yang paling maslahat untuk hambanya. Sehingga hambanya diatur, diberi aturan. Ya. Yang sumbernya apa? Sumbernya ilmu. Sehingga aturan yang Allah turunkan ya, melalui Al-Quran, melalui Rasulullah SAW itu yang paling tepat. Ya. Yang paling baik untuk umat manusia. Hukum yang Allah tetapkan, aturan yang Allah tetapkan, itu yang paling maslahat untuk manusia. Walaupun kita belum bisa menerapkan, paling tidak kita sudah yakini terlebih dahulu. Jangan saya beranggapan, oh hukum positif itu lebih bagus dibandingkan hukum Islam. Ya. Oh hukum negara itu lebih bagus dibandingkan hukum Islam. Ya. Betul negara kita belum sempurna menerapkan hukum Islam. Ya. Tapi paling tidak kita meyakini bahwasanya hukum Allah Ta'ala itu hukum yang terbaik. Yang bisa kita lakukan untuk diri kita. Ya mungkin tidak ada kaitannya dengan penguasa. Ya, bisa kita terapkan ya, terhadap diri kita, keluarga kita. Ya, hukum bermasyarakat, hukum bermuamalah kita terapkan. Karena lengkap hukum Allah Ta'ala, bukan cuma terkait dengan pidana. Ya. Betul, dalam agama kita ada aturan hukum jinayah namanya, yang terkait dengan kriminal, ada aturannya. Ya, yang itu betul, diserahkannya kepada penguasa. Ya, walaupun dalam agama kita ada aturannya, namun kita nggak bisa menerapkan. Kalau hukum terkait dengan hukum pidana dalam dalam pribadi kita bermuamalah dengan masyarakat itu kaitannya dengan penguasa. Ya, seperti dalam agama kita misalkan ada pencuri yang curiannya melebihi nisab, ada batasan minimalnya, itu potong tangan. Kan nggak diberikan kepada kita untuk menghukumnya, enggak. Yang menghukum siapa? Penguasa. Terserah penguasa menerapkan atau tidak, bukan tanggung jawab kita. Ya, tapi ada aturan yang lain selain itu, aturan muamalah misalkan kita mau bermuamalah dengan tetangga kita, ada aturannya, kita terapkan. Ya. Kita berniaga ada aturannya, kita terapkan. Kita beribadah ada aturannya, kita terapkan. Ya, itu ada aturannya. Dan yakini bahwasanya aturan Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala, hukum yang terbaik. Ya, yang paling bermaslahat untuk hamba-hambanya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan Allah Ta'ala al-aziz, zat yang maha perkasa. Al-alim, zat yang maha mengetahui. Ya.
Alim namanya. Ayat yang lain, wa qala ta'ala innallaha sami'un alim. Ya. Ya. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ketika menyebutkan tentang masalah wasiat. Ya, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya, ketika Allah menyebutkan anjuran ya kepada seorang untuk berwasiat ketika meninggalkan harta. Ya, berwasiat. Ya. Ya. Allah mengatakan faman baddalahu ba'dama sami'ahu, barang siapa yang merubah wasiatnya seseorang yang sudah dia dengar kok dia rubah, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya ditanggung oleh orang yang merubah. Ya, Allah mengatakan innallaha sami'un alim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala sami, maha mendengar. Ketika orang tersebut berwasiat, Allah mendengar. Alim, mengetahui wasiatnya, sehingga ancaman bagi orang-orang yang merubah wasiat. Ya, Allah mendengar, Allah maha mengetahui. Ya, ini beberapa ayat yang Allah sebutkan, ya, yang dalam ayat tersebut, ya, Allah tutup ayat tersebut dengan menyebutkan nama Allah Ta'ala Al-Alim. Lebih dari 150 ayat. Ya. Allah maha mengetahui. Mengetahui apa? Ay alladzi ahata ilmuhu bidh-dhawahir wal bawatin. Yaitu zat yang maha mengetahui perkara yang nampak dan perkara yang tersembunyi. Yang kelihatan, yang nampak, Allah tahu. Yang tersembunyi pun Allah Ta'ala tahu. Ya. Itu ilmu Allah Ta'ala. Ya, dari ini aja sudah ya kelihatan sempurnanya, mengetahui yang nampak dan mengetahui segala yang tersembunyi. Segala sesuatu yang nampak Allah tahu. Segala sesuatu yang tersembunyi Allah Ta'ala tahu. Yang zahir tahu, yang batin tahu. Kalau kita kan sebatas zahir. Ya, sebatas zahir. Itu pun terbatas. Sudah tahunya zahir, yang nampak itu pun terbatas, sangat-sangat terbatas. Ya. Ya. Bapak tahu saya zahirnya, batinnya dalam hati saya Bapak nggak tahu. Ya. Ya. Cuma yang zahir saja. Ya. Artinya orang ya lihatnya ya zahirnya, tapi batinnya kan kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu isi hati seseorang seperti apa, nggak tahu. Ya. Sementara Allah Ta'ala ya tadi ahata ilmuhu bidh-dhahir wal bawatin. Cakupan ilmu Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wal israr li'alan, yang dirahasiakan ataupun yang ditampakkan. Ya, yang tersembunyi, yang dirahasiakan itu tidak samar bagi Allah Ta'ala. Allah tahu. Terlebih yang dinampakkan. Ya, jadi apa yang kita sembunyikan, ya, Allah Ta'ala tahu. Ya, tidak ada yang samar bagi Allah Ta'ala. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, tidak ada yang samar bagi Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang di langit ataupun yang ada di bumi, semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Wa bil alamil ulwi was sufli, baik yang tinggal di alam atas ataupun alam bawah. Ya, seluruhnya diketahui oleh Allah Ta'ala. Isi dunia ini, isi perut bumi, semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang samar bagi Allah Ta'ala. Ya, nggak ada yang samar. Ya. Wabil madhi wal hadirul mustaqbal, sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui ya segala sesuatu yang sudah terjadi, ya peristiwa yang sudah berlalu, Allah Ta'ala semuanya mengetahui. Ya, kalau kita mungkin mengetahui, tapi juga pengetahuannya terbatas. Tahu yang sudah lampau, tapi kan nggak semua yang kita tahu pun terkadang lupa. Ya, ilmu kita, ya, ilmu Allah yang maha sempurna, sementara ilmu kita yang sangat-sangat dangkal dibandingkan ilmu Allah Ta'ala.
Kalau ilmu kita kan tadi didahului oleh ketidaktahuan. Ya. Kita punya ilmu, namun ilmu kita didahului oleh kejahilan. Belajar dulu baru tahu, lihat dulu baru ngerti, baru tahu. Ya, nggak otomatis tiba-tiba kenal seorang tahu namanya, nggak mungkin. Tanya dulu siapa namanya Pak. Ya, baru tahu. Itu ilmu kita. Ya, yang didahului oleh kejahilan. Yang apa? Ilmu kita, ya, berarti terbatas sekali ya, karena diawali ketidaktahuan, kemudian tahu dengan pengetahuan yang sedikit, itu pun apa? Ilmu kita, ya, mengenai ilmu kita apa? Lupa. Ya, ya, itu kondisi kita. Ya, banyak maklumat yang sudah kita miliki kemudian apa? Lupa. Lebih ketika tambah tua tadi. Ya, tambah tua tadi apa? Daya ingatnya semakin melemah. Sampai ada orang yang apa? Terkadang lupa dengan dirinya sendiri. Lupa dengan anak-anaknya. Pikun. Ya, anaknya datang nggak kenal. Ya, nggak kenal. Padahal mungkin bertahun-tahun bersama dengan dirinya. Istrinya datang nggak kenal. Ya, lupa. Ya, itu kondisi kita. Ya, kondisi manusia. Makanya tadi kemudian kok beranggapan tadi, ya, buatan manusia yang tadi seolah-olah dibangun di atas ilmu kok lebih mulia, lebih bagus dibandingkan apa yang Allah tetapkan. Ini jahil orang seperti ini. Ya, orang tidak mengetahui kadar dirinya. Ya, seolah ilmunya luar biasa, mengetahui segala sesuatu. Ya, nggak ada di dunia ini. Jangankan ya perkara-perkara yang luar biasa, jumlah bintang di langit saja sampai saat ini belum ada yang tahu jumlahnya berapa. Ya, nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Ya, menunjukkan kerdilnya manusia. Yang tadi terkadang-kadang ketika lagi merasa kuat tadi, sombongnya luar biasa. Ingkarnya kepada Allah Ta'ala. Seolah hukum Allah itu keliru. Ketetapan Allah Ta'ala salah. Seolah akal dia itu yang lebih, ya, ilmunya lebih apa? Ya, lebih tinggi daripada ilmu Allah Ta'ala. Menyalahkan Allah Ta'ala. Ya, dan itu banyak. Ya, padahal tidak merasa nanti ada masanya dia ilmunya melemah, pengetahuannya hilang. Ya, sehingga ya itulah ilmu Allah Ta'ala, ilmu yang sempurna yang mengetahui segala sesuatu. Ya, alima bil madi wal mustaqbal wal hadir. Ini insyaallah Ta'ala kita lanjutkan karena sudah syuruk ya. Ya, kita cukupkan. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya. Biidznillah ta'ala kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.